struktur ya, namanya struktur bahasa teks drama, maka karya pengembangan yang dicapai itu kan targetnya dari muridnya mau bisa apa, terus tindakan yang Kak lakukan itu akan seperti apa gitu. Tapi nanti kan nyambung dengannya ini. Kalau pengembangannya dari pada fokus pada pemahaman, maka sebenarnya tadi persiapan konten harus gimana gitu. Kalau yang ini tuh hasil dari prosesnya. Iya. Dari Dia pas di akhir aja setelah mereka berselesai kelompok. Terima kasih ya Kasna ya sudah mau jadi coach saya. Terima kasih sudah bisa bertemu hari ini ya, karena nanti kita akan mengadakan kegiatan observasi. Jadi sekarang saya harus melakukan kita ngobrol-ngobrol dulu sebelum observasi di kelas gitu ya. Lihat dulu ya sekarang hari Kamis 11 ya. Iya. 11 Mei 2023. Bahasnya bahasa Indonesia. Kelas berapa nanti di kelas 11 IPA 3. 11 IPA 3. Jam keberapa ya? Jam pertama. Kita 07.00 ya, sampai 08.20. Oke baik. Nah nanti Bu Hasna akan mengajarkan apa pada saat kita observasi nanti? Itu materi teks drama. Tujuan pembelajarannya itu apa? Tujuannya itu nantinya siswa akan memahami struktur dan kebahasaan teks drama. Jadi poin utamanya ada dua ya, struktur dan kebahasaannya. Kaidah kebahasaan. Untuk materi teks drama ini yang di kelas 11. Sebelumnya di kelas 10 mereka punya materinya nggak Kak? Ada, tapi mungkin beda konteks ya. Nah kalau sekarang di kelas 11 ini apa area pengembangan dari materi ini yang akan diberikan ke murid-murid? Iya, tentunya lebih kompleks. Yang pertama itu kan ini memahami struktur dan kebahasaan. Jadi nantinya mereka itu akan nanti di hasil akhirnya saya ingin mereka itu bisa memerankan mereka drama mereka masing-masing kayak play gitu ya. Iya, kayak pertunjukan singkat. Iya, pertunjukan singkat. Nah kemudian untuk pemahamannya itu nanti setelah saya jelaskan, nah mereka menerima catatan kecil gitu yang berisi berisi pertanyaan. Nah dari situ mereka bisa mengingat dulu untuk memahami materinya terlebih dahulu. Berarti rundown itu mereka ngerti dulu materi drama itu apa, unsur-unsurnya gitu-gitu ya, seperti tujuan pembelajaran hari ini. Baru di pertemuan berikutnya mulai eksekusi praktek gitu ya, sebelum kelompok ya. Kalau tadi hasil akhirnya seperti itu, tapi untuk materi pertamanya kan pertemuan pertama karena fokus di ini ya, di pemahaman ya. Nah, nanti strategi apa yang kira-kira Bu Hasna pakai untuk supaya anak tuh ngerti banget tentang drama ini? Tentunya untuk strategi saya akan mencontohkan terlebih dahulu dengan memberikan mereka sajian beberapa konten. Nah, yang dimana itu tuh ada beberapa teater, contoh-contoh teater gitu. Ada yang beda-beda genrenya, entah itu ada yang drama komedi, kemudian ada juga tentang yang berakhir tragis seperti itu. Jadi nantinya mereka setelah melihat contoh-contoh itu mereka kan terbayang nih, wah nanti akan mengambil seperti apa drama seperti apa seperti itu. Jadi dari itu nanti bentuk materinya penyajiannya video saja atau gimana? Nah setelah itu mereka setelah menyimak nanti ini apa? Ada yang teksnya juga nggak? Iya ada teksnya juga seperti itu. Pastinya kalau ada teks berarti juga mereka ada kesempatan untuk dengar mungkin ya. Iya. Jadi ada video lengkap tuh. Lengkap. Udah nampak ya diferensiasi kontennya ya. Iya. Luar biasa. Nah, baik tadi kalau kontennya sudah berdiferensiasi, gimana nanti kegiatan anak-anak di kelasnya, kelasnya?
Nah, setelah mereka menonton itu kan saya akan melihat nih dari per individu mereka agar saya itu bisa tahu nih mereka memahami tentang apa yang disampaikan seperti itu. Nah, setelah itu baru mereka akan berdiskusi secara berkelompok. Agar nantinya mereka kan setelah menonton kan baru tahu nih mau mengambil apa seperti itu. Nah, nanti entah mereka bagian kelompok tentang tragedi kah atau tentang komedi kah atau tentang romansa seperti itu. Oke, berarti kalau saya lihat ini diferensiasi prosesnya ada ya. Pertama individu dulu, baru kemudian kelompok. Tapi yang menarik itu tadi pemilihan ininya ya, pemilihan tema-tema untuk kelompoknya ya. Oke, menarik. Ya, nanti pun setelah mereka tahu nih, karena kan saya lebih menekankan di hasil akhirnya itu teater ya, mereka memerankan yang dari mereka diskusikan tersebut seperti itu. Oh, ini berarti produknya udah langsung terlihat nih. Dari terencana ya. Ini kelompok ini maunya komedi kayak gimana nih sesuai minatnya gitu. Mereka. Sesuai dengan minat. Atau yang misalnya mereka mau monolog pun itu lebih baik. Oh, tergantung kesepakatan kelompok ya. Oh, boleh. Sepertinya akan berarti dari satu kelas itu bisa nanti ada yang mereka role play utuh, ada yang hanya satu orang tapi yang lainnya jadi backup untuk monolog gitu ya. Dan juga bentuk yang lain. Iya, seperti itu. Dapat semua ya berarti ya. Semua berdiferensiasinya terlihat. Iya. Wah, ya sabar untuk melihat hasil akhirnya ya. Saya hanya pertemuan pertama kita observasi. Iya. Dengar ya paparan dari Bu Hasna tentang apa sih rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan dilakukan pada saat observasi nanti. Saya bisa menyimpulkan nih yang sudah sepakati ya, berarti ada sasaran pada saat observasi yang harus diketahui. Saya melihatnya saya akan mencatat apakah semua urutan pelaksanaan yang di RPP itu pelaksanaan tidak. Kemudian saya akan melihat kalau tadi sudah saat dia ya ada diferensiasi di konten, proses dan produk. Jadi saya juga akan melihat di situ nampak atau tidak pada pelaksanaannya. Kalau untuk hasil akhir kan di pertemuan selanjutnya ya Kak Hasna ya, minimal di hasil akhir yang ada kuis untuk mengecek pengetahuan itu ada sampai sana apa enggak gitu. Nah kemudian kapan nih saya bisa datang ke kelas Bu Hasna untuk observasi? Ya bisa hari Senin itu tanggal 15 ya, pada jam pertama setelah upacara. Oh soal upacara ya, kalau saya juga kebetulan kosong. Nah setelah observasi itu kan ada juga kita ketemu lagi nih Bu Hasna untuk ngobrol-ngobrol nih, kita refleksi ya seperti apa tadi hasil observasi. Kira-kira Bu Hasna bisanya kapan tuh? Gak apa-apa nggak di hari yang sama juga apa-apa? Kapan? Mungkin 3 hari setelahnya. Kalau begitu nanti kita tinggal konfirmasi masing-masingnya dulu aja ya. Jadi menyesuaikan siap begitu. Nah nanti juga saya akan catat tuh kegiatan kelasnya di kelas nggak apa ya. Nanti sebagai bahan kita refleksi apa pada saat kita ngobrol setelah observasi. Jadi kalau begitu saya ucapkan terima kasih Bu Hasna karena sudah bersedia. Saya observasi untuk kegiatan ini, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya. Antia, materi sebelumnya Pak? Nah sekarang kita belajar materi drama ya. Apa itu drama? Ada yang tahu? Drama? Pasti kalian itu sebelumnya sudah belajar ya. Siapapun seharusnya sangat terjadi tak benar, bukan sebaliknya. Siapa bilang saya santai-santai loh? Saya sedang melakukan sebuah usaha, bisnis sedang ngetren. Bisnis apa? Ngetren apa? Gareng. Bermain drama. Nah itu nanti kalian akan tahu nih, kalian harus perhatikan blockingan kalian. Misalnya peran kalian itu apa? Nah jangan sampai terlalu ke pinggir atau jangan sampai terlalu ke tengah. Enggak, harusnya di tengah memang ya. Harus di tengah dan tidak membelakangi. Coba kalian simak ya. Yang pertama, prolognya itu. Andi adalah anak sekolah yang gemar menulis. Dirinya memiliki sebuah naskah yang hendak dia
dia terbitkan. Simak ya. Nah kemudian dialognya itu yang pertama si Andi, San, aku ingin cerita nih, kata Sandi. Kata Andi. Kemudian Sani tuh menjawab, cerita apa? Soal mimpi gila bukan? Kamu sekarang mau bermimpi apa lagi? Jadi astronot atau berkelana ke planet Neptunus? Penulis, pintar. Kemudian tentang apa? Cita-cita. Bisa, cita-cita ya, cita-cita si Andi untuk menjadi seorang penulis. Ini Ya. ruangan. Tapi bukan si Bella ya. Dalam ruangan ini tidak ada perbedaan antara malam dan siang. Biarpun di kamar tidur hari sudah malam. Murni silakan dulu. Berani melihat Murni yang berdiri. Murni, sayang. Mendengar kata sayang itu, Murni memalingkan muka lalu duduk tertunduk. Pembela mendekati Murni lalu berkata, Lebih dari 30 tahun. Yang simak tadi, yaitu yang telah saya terangkan. Bagaimana siapa yang bisa menyimpulkan apa itu drama? Tadi apa? Drama siapa? Apa? ini yang dipentaskan. Ya, seni yang dipentaskan. Kemudian, ya, jadi setelah kalian memperhatikan ya, menyimak yang telah kalian tonton ini, nah nanti kalian cari nih unsur intrinsiknya, ya, temanya, kemudian alurnya, sampai ke amanat ya. Nah, bahasa itu kan cuma tadi struktur aja ya, seperti itu. Paham ya? Nah, jadi setelah kalian tahu ya tentang drama mulai dari unsur intrinsik sampai unsur ekstrinsik, nah maka di pertemuan selanjutnya kita akan bentuk atau jenis drama ya yang akan dipresentasikan oleh kalian ya, kelompok 1 sampai kelompok berapa kemarin? Nah, ya udah, silakan dipersiapkan aja ya untuk materi selanjutnya, pertemuan selanjutnya, oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Hasna, terima kasih sudah menepati perjanjian kita ya kemarin ya. Iya. Setelah saya observasi kita ketemu lagi untuk coaching pasca observasi. Nah, kira-kira Bu Hasna nih, kita ketemu sekarang ini apa yang Bu Hasna harapkan dari pertemuan ini? Di pertemuan ini tuh saya mengharapkan siswa adanya memahami struktur dan kebahasaan dari drama. Oh Iya, materi drama. ya. Kira-kira kalau kemarin kita itu kan berarti itu pengalaman pertama Bu Hasna memakai KSE dan diferensiasi ya itu bagaimana tuh ini ya? Karena kalau sebelumnya kan belum pernah. Nah, kemarin tuh pertama kali gimana tuh? Pertama kali ya saya masih menyesuaikan gitu ya. Seperti kemarin tuh waktu di RPP-nya ada yang kurang sesuai gitu, Yeah. harusnya pertemuan pertama hanya memahami, Yeah. tapi ini di RPP yang saya buat sudah ada KD yang selanjutnya itu. Oke, jadi keterampilannya masuk itu Iya. ya. Oke. Nah, kira-kira kalau dari pengalaman tadi ya, refleksi tadi di skala 1 sampai 10 nih, Bu Hasna ada di nilai yang berapa nih kira-kira? Sebenarnya baru 8. 8 dengan bagus ya, kalau udah 8 ini udah mulai settle nih. Jadi saya rasa nanti kita lihat lagi perkembangannya seperti apa. Nah, terus kira-kira kalau apa yang ingin Bu Hasna itu ubah nih nanti setelah kita kemarin ada observasi seperti dengan kajian seperti ini. Mungkin dari ini ya waktunya, segi waktunya kan karena saya baru juga, kemudian itu jujur aja kurang waktunya kan kalau drama itu butuh waktu yang banyak ya, yang panjang gitu prosesnya, tapi ini saya persingkat agar yang penting mereka tuh memahami materinya. Oke, berarti itu lebih ke pengelolaan ini ya, manajemen kelas dan manajemen waktu ya, berarti lebih ke formulasi di EPP-nya ya buatnya ya. Iya. Berarti
bisa nanti diperbaiki. Nah, kira-kira apa yang bisa membantu Bu Hasta untuk bisa lebih baik dalam mendesain kegiatan di EPP, apalagi dengan diferensiasi dan KSM itu? Ya mungkin saya harus lebih banyak untuk bertanya ke teman